Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas mengenai kuliner sebagai strategi pembelajaran BIPA. Belajar bahasa bukan hanya tentang benar dan salah, tetapi juga tentang baik dan tidak baik. Baik dan tidaknya penggunaan diksi sangat bergantung pada konteks. Konteks yang dimaksud bukan hanya yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Konteks secara tersirat hanya dapat dimengerti jika pembelajar bahasa memiliki pengetahuan tentang budaya. Demikian pun dengan para pembelajar bahasa Indonesia. Sebagai negara timur yang menjunjung sopan santun, bahasa Indonesia sangat memperhatikan penggunaan pilihan kata. Pengetahuan pembelajaran tentang keindahan budaya dan kelezatan kuliner Indonesia diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan pada Indonesia. Rasa tersebut dapat menjadi motivasi dalam belajar bahasa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Maka dari itu, berikut kami kenalkan beberapa makanan khas daerah Makassar. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia kaya dengan berbagai macam budaya, etnis, hingga panganan. Para pencinta kuliner Nusantara pasti mengenal suatu makanan khas dari Sulawesi Selatan bernama es pisang ijo. Kudapan ini merupakan makanan khas dari daerah Makassar. Es pisang ijo terbuat dari pisang kukus yang kemudian dibalut kulit dadar hijau, disajikan bersama dengan kuah kental yang berasal dari olahan santan. Untuk melengkapi es pisang ijo, diberi topping berupa sirup berwarna untuk menambahkan kenikmatannya. Makanan ini diolah dari buah pisang. Ada 3 pilihan pisang yang dapat dijadikan es pisang ijo, yaitu pisang ambon, pisang raja, dan pisang kepok yang sudah matang. Pisang kemudian dibalut dengan adonan tepung beras yang dicampur santan dan air daun pandan sehingga memiliki aroma khas pandan dan berwarna hijau. Kemudian pembuatan es pisang ijo dilanjutkan dengan memberikan tambahan tepung terigu rebus yang kenyal. Pilihan lainnya ialah diberi bubur sumsum, lalu disiram dengan sirup merah khas Makassar, serta diberi lelehan susu kental manis. Selanjutnya coto Makassar, termasuk salah satu kuliner legendaris khas Indonesia yang berasal dari Makassar. Coto Makassar berupa sup berbahan dasar jeroan daging sapi dengan racikan rempah. Selain nasi, coto bisa juga disantap dengan ketupat. Coto Makassar diperkirakan ada semenjak masa kerajaan Gowa di abad ke-16. Dahulu hidangan coto bagian daging sapi sirloin dan tenderloin hanya disajikan, disantap oleh keluarga kerajaan. Sementara bagian jeroan disajikan untuk masyarakat kelas bawah atau abdi dalam pengikut kerajaan. Tidak tanggung-tanggung, dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada coto Makassar ini dilakukan dengan mencampurkan 40 jenis bumbu lokal yang terdiri dari kacang, kemiri, cengkeh, pala, foeli, sereh yang ditumbuk halus, lengkuas, merica, bawang merah, bawang putih, jintan, ketumbar merah, ketumbar putih, jahe, laos, daun jeruk purut, daun salam, daun kunyit, daun bawang, daun seledri, daun perei, lombok merah, lombok hijau, gula tala, asam, kayu manis, garam, pepaya muda untuk melembutkan daging, dan kapur untuk membersihkan jeroan. Rasa dan aroma khas yang dihasilkan oleh bumbu pada hidangan coto Makassar ini juga bekerja sebagai penawar zat yang terdapat dalam hati, babat, jantung, dan limpahan yang banyak mengandung kolesterol. Kemudian yang terakhir ada palu basah. Palu basah merupakan makanan berkuah lainnya yang sepintas terlihat sama dengan coto Makassar, namun keduanya sangat berbeda. Letak perbedaannya pada proses memasaknya. Jeroan untuk palu basah direbus dalam waktu yang lama. Setelah matang, jeroan dan daging diiris dan dihidangkan dalam mangkuk. Perbedaan lainnya pada kuah palu basah ditambahkan kelapa parut
yang telah disangrai sehingga kuahnya menjadi kental dan gurih, aromanya pun. Karena santan lebih kental dan serbuk kelapa yang menyatu dengan kuah. Tambahan lain yang membuat palu basah lebih spesial adalah dengan menambahkannya telur ayam yang dimasak setengah matang. Awalnya, palu basah disantap berpasangan dengan burasa yang berukuran cukup besar. Kira-kira berukuran 3-4 kali lipat dengan ukuran burasa sekarang. Namun saat ini, palu basah akan terasa pas disajikan dengan nasi putih yang masih panas. Itulah tadi beberapa makanan khas daerah Makassar. Melalui beberapa pengenalan kuliner tersebut, pembelajaran dapat mengetahui dan mengenal selera khususnya masyarakat Makassar. Selain berupa pengenalan, wisata kuliner atau kunjungan langsung dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif untuk pembelajaran MIPA. Pengajaran tidak perlu bersusah payah mengajarkan, tetapi cukup dengan menyimak dan memberitahukan yang benar jika pembelajar melakukan kesalahan. Hal ini karena pengajar terbantu oleh komunikasi langsung yang dilakukan oleh pembelajar dengan masyarakat. Jika melakukan wisata kuliner, pengetahuan pembelajaran tentang kelezatan kuliner atau pengetahuan budaya Indonesia diharapkan dapat menumbuh kecintaan pada budaya dan kuliner Indonesia. Rasa tersebut dapat menjadi motivasi dalam belajar bahasa Indonesia sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Baiklah, sekian dan penjelasan dari kelompok kami mengenai kuliner sebagai strategi pembelajaran MIPA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.